Coba deh, tutup mata sebentar. Bayangin kamu kembali ke umur 7 atau 8 tahun. Jam dinding menunjukkan pukul 1 siang. Matahari lagi terik-teriknya di luar. Kamu baru aja selesai makan siang, terus lagi asik mau lari keluar rumah buat main layangan atau main sepeda sama teman-teman. Tapi tiba-tiba terdengar suara keramat dari ibu atau mama kamu. Ayo, mau kemana? Bobo siang dulu, gak ada main-main jam segini. Jujur, apa yang kamu rasain waktu itu? Kesel? Merasa dipenjara? Atau merasa dunia ini gak adil banget karena kamu dipaksa merem padahal kamu lagi gak ngantuk sama sekali? Halo semuanya, selamat datang kembali di Realita Kehidupan. Gue Mustafa, dan hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang kedengarannya sepele, tapi kalau dipikir-pikir lagi, bikin hati kerasa nyes. Topik kita hari ini adalah tentang sebuah aktivitas yang dulu kita benci setengah mati, kita hindari dengan segala taktik tipu muslihat, tapi sekarang, di usia dewasa ini, aktivitas itu berubah jadi sebuah kemewahan yang harganya mahal banget. Yap, kita bakal ngomongin tidur siang. Aduh. Gue masih ingat banget, dulu tidur siang itu rasanya kayak hukuman. Buat gue versi bocil, tidur siang itu adalah time thief atau pencuri waktu. Gue mikir, ngapain sih harus tidur? Dunia di luar sana itu seru banget. Ada kelereng yang belum dimainin, ada petualangan yang belum selesai. Tidur itu kegiatan orang lemah. Itu pikir gue dulu. Ada yang pernah ngelakuin trik ini nggak sih? Disuruh masuk kamar, disuruh merem. Terus kita pura-pura merem. Kita atur napas biar kedengaran teratur kayak orang tidur pules. Padahal kuping kita pasang alert tinggi-tinggi. Begitu dengar suara langkah kaki ibu menjauh dan pintu kamar ditutup pelan, sret, mata langsung melek. Kita bangun pelan-pelan, ngambil mainan diam-diam, atau baca komik di bawah selimut biar nggak ketahuan. Sensasi kabur dari tidur siang itu rasanya kayak menang perang. Kita merasa berhasil menipu sistem. Kita merasa waktu 2 jam itu terlalu berharga buat dihabisin cuma buat nggak ngapa-ngapain. Dulu, definisi produktif buat anak kecil adalah seberapa banyak game yang bisa dimainin. Tidur siang adalah musuh produktivitas itu. Kita ngerasa tidur siang itu membuang-buang potensi kesenangan hari itu. Lucu ya kalau diingat-ingat betapa naifnya kita dulu. Kita nggak tahu kalau 15 atau 20 tahun kemudian, kita bakal rela nuker apa aja demi bisa ngerasain momen dipaksa tidur siang itu lagi. Sekarang, mari kita fast forward ke hari ini. Kamu dengan segala beban pekerjaan, deadline, cicilan, dan drama kehidupan orang dewasa. Kapan terakhir kali kamu bisa tidur siang tanpa rasa bersalah? Coba jawab dalam hati. Kapan terakhir kali kamu tidur jam 1 siang di hari Rabu dan bangun jam 3 sore dengan perasaan segar, tanpa ada notifikasi WhatsApp dari bos, tanpa mikirin laundry yang numpuk, atau tanpa mikirin, aduh, gue belum ngerjain report ini. Sekarang, tidur siang itu statusnya udah naik kasta, dari hukuman jadi kemewahan. It is a luxury. Kenapa gue bilang mewah? Karena tidur siang membutuhkan 2 hal yang paling sulit dimiliki orang dewasa zaman sekarang, waktu luang dan ketenangan pikiran. Kamu mungkin punya waktu luang 30 menit saat istirahat kantor. Kamu bisa aja merem di meja kerja atau di musola. Tapi, apakah pikiran kamu tenang? Enggak. Otak kamu masih running. Abis ini meeting jam 2. Nanti pulang macet nggak ya? Akibatnya, tidur siang kita sekarang bukan lagi istirahat, tapi pelarian singkat. Micro nap di kereta, ketiduran di busway dengan kepala manggut-manggut, atau ketiduran pas lagi Zoom meeting. Ayo, ngaku, siapa yang pernah? Kita jadi sadar, ternyata orang tua kita dulu nyuruh tidur siang bukan karena mau menghukum kita, tapi karena mereka tahu istirahat itu adalah recharge yang paling ampuh. Dan mungkin mereka juga butuh istirahat dari ngurusin kita yang bandel ini. Ironisnya adalah, sekarang saat tubuh kita rasanya remuk redam dan teriak minta istirahat, kita justru sering menolaknya. Pernah nggak sih, di hari libur kamu sebenarnya ngantuk banget, tapi kamu nahan-nahan buat nggak tidur siang? Kenapa? Karena ada perasaan fear of missing out atau perasaan sayang waktunya. Sayang banget libur dipakai tidur, mending gue nonton Netflix, mending gue scroll TikTok. Ujung-ujungnya apa? Kamu scroll sosmed sampai mata perih, badan tetap capek, dan otak makin penuh sampai informasi. Kamu nggak dapat istirahatnya, nggak dapat juga produktivitasnya. Zong. Kita terjebak di budaya hustle culture yang bilang kalau tidur itu buat orang malas.
Padahal, tidur siang, bahkan cuma 20 menit alias power nap, itu bisa ngeriset mood seharian. Gue jadi mikir, mungkin salah satu tanda kedewasaan yang sejati adalah ketika kita bisa berdamai dengan istirahat. Ketika kita bisa bilang ke diri sendiri, oke, gue capek, gue butuh tidur bentar. Dunia nggak bakal kiamat kok kalau gue merem 30 menit. Dulu kita membuang kemewahan itu karena kita punya energi yang berlimpah, tapi nggak punya kebebasan. Sekarang, kita punya kebebasan, teorinya, tapi kita nggak punya energi dan nggak punya waktu. Rasanya pengen banget balik ke masa itu. Diselimutin ibu, dinyalain kipas angin, terus dibilang, tidur ya, nanti sore dibangunin pas tukang bakso lewat. Itu adalah ultimate comfort yang nggak bisa dibeli pakai gaji UMR sekalipun. Jadi teman-teman, pesan gue hari ini simpel banget. Kalau kamu dengerin podcast ini sambil ngerasa capek, matanya sepet dan punggungnya pegel, please, jangan dipaksain. Kalau ada kesempatan, ambillah kemewahan itu. Rebut kembali hak tidur siang yang dulu kamu sia-siakan. Matikan handphone, pasang timer 20 menit, dan pejamkan mata. Anggap aja itu self-reward paling murah tapi paling berharga buat tubuh kamu. Karena percayalah, email pekerjaan itu masih akan ada di sana pas kamu bangun. Masalah hidup juga masih ada, tapi minimal kamu menghadapinya dengan otak yang lebih segar. Nah, gue penasaran banget, apa sih hal bodoh yang pernah kalian lakuin waktu kecil cuma buat menghindari tidur siang? Ada yang pernah kabur lewat jendela? Atau pura-pura sakit perut? Ceritain pengalaman konyol kalian di kolom komentar di bawah atau DM gue di Instagram @mustafabishi. Gue bakal bacain cerita paling lucu di episode minggu depan. Terima kasih udah dengerin curhatan tentang tidur siang ini. Gue Mustafa, pamit undur diri. Sekarang gue mau lanjutin meeting. Ralat, maksudnya mau lanjutin merem bentar. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!